Shalom, ada sukacita pagi ini. Hari ini Abunda mengajar mengenai sebuah ayat yang seringkali kita dengar dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Mari kita lihat bersama-sama, ini ayat favorit, nasihat-nasihat tentang pekerjaan, tentang hidup, juga seringkali berangkat dan bertitik tolak dari ayat ini. Ayo kita baca bersama-sama dulu, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sudah sering mendengar dan pasti membaca ayat itu di mana-mana, biasanya juga muncul di roti perjamuan kudus. Mari kita pelajari ini kembali saudara, supaya kita bisa mengetahui apa maknanya dalam kehidupan kita dan relevan dalam situasi kita hari-hari ini. Pertama dimulai dengan kata barang siapa. Barang siapa itu membawa semua orang yang mendengar firman ini dalam pilihan. Jadi orang kalau dalam memilih Anda bisa pilih A, B, C, dan D. Makanya dikatakan barang siapa. Artinya Anda mau memberi respon atau tidak itu urusanmu. Pilihan itu sudah Tuhan sediakan. Sama seperti kalau saya kedapatan ada seorang tamu di rumah dan berkata, saya tidur ya, kamu tidur di bawah, saya tidur di lantai 2. Tapi di lantai bawah itu ada dapur, nanti kalau malam-malam lapar silakan buka sendiri, masak sendiri, feel free, anggap rumahmu. Besok pagi saya turun, saya tanya, bisa tidur? Enggak bisa, kenapa? Aku lapar pastor. Loh kenapa lapar? Aku malu buka itu. Sungkan saya membuka tempat Indomie dan sebagainya. Siapa yang salah? Dirimu sendiri. Saya berkata salahmu sendiri. Saya sudah memberikan pilihan kepadamu. Tuhan seperti itu dalam hidup kita. Barang siapa artinya ada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Tapi di antara A sampai D hanya satu opsi yang berasal dari Tuhan. Bagaimana dengan 3 opsi yang lain? Silakan kalau kamu memilih itu dan siap dengan risikonya masing-masing. Itu sebabnya saudara, kalau kita cermati ayat ini lebih dalam, maka sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kita, mari pilihlah, ambillah keputusan-keputusan yang selaras dengan Tuhan. Amin. Dari mana kita tahu? Muncul pertanyaan, dari mana kita tahu itu selaras dengan Tuhan? Tuhan sudah memberikan kepada kita konfirmasi dan klarifikasi. Cara Tuhan memberikan konfirmasi dan klarifikasi, pertama dari awal. Misalnya kita berdiri di titik awal dan di situ ada 4 jalan. Dari mana kita tahu saudara? Tuhan memberikan kepada kita hati yang bertentangan. Tahu hati yang bertentangan? Maunya kita di sebelah kiri, tapi Tuhan sebenarnya sudah mengarahkan kita ke sebelah kanan. Hati yang bertentangan itu loh. Seringkali menjadi satu konflik internal di dalam diri kita. Untuk mendorong kita memilih jalan sendiri daripada jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Tanda-tanda sudah ke sebelah kanan. Kita ngotot ke sebelah kiri. Dan tanda-tanda juga sudah Tuhan hadirkan. Ada masalah, ada hambatan, ada tantangan. Tuhan berbicara melalui situasi dan keadaan. Di titik awal seringkali Tuhan sudah memberikan konfirmasi kepada kita. Jangan salah pilih jalan. Kadang-kadang di tengah jalan, ketika kita sudah menjalani sesuatu, sebenarnya ada yang disebut dengan critical point. Critical point adalah sebuah kesempatan titik balik di mana Anda bisa mundur atau melanjutkan. Di dalam critical point itu Tuhan menghadirkan tanda. Misalnya Anda jatuh cinta kepada seorang gadis. Cintamu begitu besar sampai pohon pun Anda makan. Udah dikasih tahu ngeyel. Orang tua berkata, nak jangan. Anda bawa dia naik mobil orang tuamu, mobilnya banyak kempes. Orang tuamu berkata, jangan pernah bawa cewek itu di mobil ini. Tanda sudah ada. Anda jalan, ngotot. Itu namanya critical point. Ban mobil kempes, Anda berkata itu biasa. Lalu tiba-tiba mobil rusak. Anda mulai berkata lagi itu biasa. Ya. Lalu tiba-tiba mulai terjadi konflik Anda dengan orang tua. Hubungan yang baik pasti akan memberikan buah yang baik. Amin. Anda mulai berontak terhadap orang tua, Anda mulai ngutukin orang tua, Anda mulai menganggap orang tua sebagai batu penghalang hubungan cintamu. Anda mulai jauh dari destinimu, mulai sibuk memberikan cintamu kepadanya. Tanda sudah Tuhan beri, tapi Anda tetap ngotot.
Maka Tuhan berkata, barang siapa. Pilihlah jalan yang benar. Jadi jangan berkata, aku tidak pernah tahu mana jalan Tuhan dan mana jalanku. Tuhan bisa memberi konfirmasi di awal. Dan Tuhan bisa memberi konfirmasi di pertengahan. Maka kita diingatkan pagi ini, barang siapa. Kasih tahu kiri kananmu, barang siapa. Bilang, barang gua. Barang siapa. Ya saudara. Apa yang perkara yang sudah Tuhan hadirkan bagi kita dengan kalimat barang siapa? Setia dalam perkara-perkara kecil. Seorang Rabi Yahudi pernah saya tanya. Bukan Rabi Yahudi yang ortodoks ya. Rabi Yahudi ortodoks tidak percaya perjanjian baru. Tapi Rabi Yahudi mesianik. Jadi mereka sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Jadi mereka percaya perjanjian baru dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya tanya, Rabi, apa artinya perkara kecil? Dalam perspektif akar Ibrani. Dia bilang begini, perkara kecil adalah uang receh yang sering kamu abaikan di kantong celanamu. Siapa yang sepakat dengan saya? Sepakat? Seringkali uang receh itu ada di atas meja rias ibu-ibu. Ada di dalam kantong baju dan kantong celana kita. Ada di dashboard mobil. Tergeletak begitu saja. Anda taruh pun belum tentu ada orang ambil. Coba taruh uang warna merah di situ, uang yang 100.000. Hilang. Itu bukan uang receh, saudara. Uang besar. Uang receh adalah sesuatu yang kita abaikan. Yang kita anggap tidak ada. Tapi giliran uang yang besar-besar sudah habis. Kita korek-korek semua persediaan. Puji Tuhan 500 perak. Puji Tuhan ada 1.000. Puji Tuhan, Tuhan baik. Setia pada perkara kecil. Perkara kecil itu adalah uang receh. Sesuatu yang Anda abaikan saat dia hadir dan saat dia nyata. Itu yang disebutkan dengan perkara kecil. Artinya Anda tidak menaruh perhatian pada perkara itu. Karena apa? Karena menganggapnya kecil. Artinya diurusin juga enggak masalah. Enggak diurusin juga enggak masalah. Tapi disitulah Tuhan membentuk para pendengarnya. Termasuk kita hari ini. Perkara kecil itu seringkali muncul di dalam banyak aspek. Ada 3 aspek di mana perkara kecil itu muncul. Pertama di dalam hidup kita. Dalam hidup kita yang bagaimana, Pastor? Dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya tadi adalah uang receh. Uang kecil. Perkara kecil adalah perkara yang kita anggap remeh-temeh. Si melekete. Allah, itu gak usah diurusin. Perkara kecil adalah yang melibatkan hal-hal kecil dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Dalam hubungan sosial, kita seringkali menganggap orang yang menyapu jalan, orang kecil, Allah gak usah diurusin. Bahkan ketika kita memulai bisnis, kita lebih membandingkan diri kita dengan orang yang memiliki modal besar. Loh, Tuhan sudah taruh pekerjaan di tanganmu. Jangan anggap itu kecil karena untungnya masih sedikit. Yang namanya berdagang itu mulai dari hal kecil, saudara. Gak ada orang langsung jadi besar. Orang langsung jadi besar 74 kilogram emas. Ada yang belum connect. Kita gak bisa. Saya bilang 1 kilogram aja kirim ke Semarang. Saya mau beli kerupuk. Lagi 74 kilo itu kerupuk berapa banyak itu. Masing-masing bisa dikasih lebih dari penduduk Bekasi 1 orang 1 kerupuk. Gila itu. Kita lagi susah-susah bayar pajak. Bayar bensin. Nah, orang begitu nikmatnya. Menikmati 74 kilogram emas. Perkara kecil adalah kita seringkali berkata, aduh usahaku lagi kecil ini, gak ada apa-apanya. Perkara kecil adalah pelayananku gak kelihatan di depan mimbar. Bukan WL, bukan singer, bukan pengkhotbah. Saya tukang bersih-bersih gereja. Peranku kecil. Perkara kecil adalah hal-hal yang di dalam kehidupanmu sehari-hari. Mengapa kita menganggap itu kecil? Karena kita membandingkannya dengan sesuatu yang besar.
Makanya dikatakan barang siapa, artinya jangan pernah banding-bandingkan. Yang namanya membandingkan pasti ada kontras. Betul toh? Ini putih, ini hitam. Benar enggak? Itu namanya membandingkan. Ini tinggi, ini rendah. Ini besar, ini kecil. Ini cantik, itu enggak salah. Kalau saya bilang lebih cantik. Hidup manusia ini berada dalam dialektika. Makanya jangan pernah terjebak di dalam cara menjalani hidup secara dialektis. Apa yang sudah Tuhan taruh di tanganmu, bersyukur. Itu yang akan menjadi cara Tuhan membawamu untuk hal-hal yang besar. Dulu sebelum saya jadi pengkhotbah, saya itu mengikut seorang bapak rohani, saudara. Di mana dia pergi, saya ikut tukang bawa tasnya. Tukang bawa tasnya, saya di Semarang, dia di Jakarta. Naik kereta api, datang ke Jakarta untuk bantu pelayanannya. Mandinya di Gambir, saya masih ingat itu. Mandi di Gambir, toiletnya bau, saudara. Mandi, pokoknya langsung datang ke lokasi. Dia naik pesawat, saya naik kereta api. Dia makan di meja VIP. Saya beli nasi gudeg depan stasiun Gambir itu. Dan saya tidak pernah merasa lebih kecil. Saya bersyukur dengan pelayanan itu. Amin. Saya ngikut dia 3 tahun. Ikut dia 3 tahun. Karakter saya dibentuk, nanti kita akan lanjut ini soal ini. Apa gunanya perkara kecil itu? Hidup saya dibentuk. Di suatu ketika kami sama-sama jadi pembicara dalam sebuah seminar. Tapi aneh bin ajaib. Saya datang kepadanya dan salaman. Ya gitu aja. Shalom Pak. Ketemu di toilet. Shalom Pak, oh ya. Dia seperti merasa tersaingi. It's okay. Saya sudah melakukan bagian saya. Amin. Jadi belajar setia pada apa yang sudah Tuhan taruh di tanganmu. Dan jangan gunakan cara berpikir dialektika, membanding-bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nanti Anda akan gagal di dalam proses Tuhan. Baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan, baik dalam kepemilikan apapun. Jangan pernah menganggap yang ada padamu itu lebih kecil dibanding orang lain. Justru Tuhan sekarang mengencourage kita. Dia berkata, sekecil apapun berusahalah untuk tetap setia. Amin. Berusahalah untuk tetap setia. Jangan anggap remeh hal yang kecil itu. Mengapa, saudara? Ini dia alasannya. Yang pertama, perkara kecil akan membentuk ulang karaktermu. Membentuk ulang karakter kita. Kelihatan siapa diri kita sesungguhnya saat kepada kita dipercayakan hal-hal kecil. Kadang ada orang itu maunya yang tampil-tampil. Yang duduk di depan. Yang mau dipuja-puji. Maunya langsung jadi gede. Dia tidak mau melewati proses. Dia lupa bahwa di dalam yang namanya kehidupan ini, Tuhan tidak pernah membawamu di satu tujuan tanpa membuatmu melewati berbagai proses dan jalan dan tujuannya untuk membentuk hidupmu. Haleluya. Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel, engkau akan keluar dari Mesir ini dan aku akan bawa ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan mengkontraskan. Di sana susu dan madu. Di sini makan aja susah. Kenapa enggak langsung saja Tuhan ambil dan taruh di sana? Bagi Tuhan itu segampang membalik telapak tangan. Betul? Tapi bagi Tuhan itu adalah Tuhan yang membentuk. Katakan membentuk. Makanya Tuhan bawa kita di dalam proses. Perkara-perkara kecil adalah jalan Tuhan untuk membentuk ulang karaktermu. Karena Tuhan tahu
bahwa sehebat apapun bangunan yang kita dirikan, kalau fondasinya lemah dan tidak kuat, itu akan runtuh. Dan karakter adalah fondasi dari setiap apa yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang sedang berada di dalam perkara kecil, ada hal-hal kecil yang sedang Tuhan percayakan kepadamu, mulailah bersyukur. Mulai kelola itu dengan baik. Mulai lakukan bagianmu untuk membuat yang baik itu, yang kecil itu menjadi besar. Jangan pernah dialektik, jangan bandingkan, loh kok yang sana begitu, punyaku begini. Jangan pernah. Anda gagal di dalam proses Tuhan. Gagal. Ada sejenis kue ya, kalau kita tusuk-tusuk bukannya mengembang, malah bantat dia nanti, nggak jadi. Nah, jangan jadi kue bantat. Tahu kue bantat? Nggak jadi mengembang itu. Bantat, turun ke bawah. Tapi gara-gara itu ada satu kue yang terkenal. Gara-gara gagal produksi, gagal dalam prosesnya, malah jadi satu jenis kue yang baru. Apa itu namanya? Yang coklat kuning, coklat itu. Terkenal itu. Dari Bandung itu warna bukan. Brownies. Brownies itu dari produk gagal. Tapi akhirnya menjadi sebuah genre kue yang baru. Nah, kita tidak akan menjadi brownies. Orang yang gagal di dalam proses pembentukan karakter akan selamanya gagal. Sampai Tuhan mengatakan kau lulus. Kita akan berputar-putar terus, tidak akan berpindah tempat. Itu sebabnya setialah kepada perkara yang kecil. Karena di yang kecil itu Anda akan dibentuk karakternya. Sehingga nanti kalau Anda jadi besar, karaktermu udah baik. Tidak sombong. Kadang-kadang kan orang kalau udah besar lupa diri. Ketemu di jalan, siapa lu? Lu, kita sama-sama berjuang. Di mana ya? Aduh. Karakter itu dasar dari apapun. Mau Anda dipakai Tuhan, mau Anda bisa dengar suara Tuhan, bolak-balik naik turun sorga. Kadang aneh ya saya dengar itu, saya kemarin pergi ke sorga. Keren dong. Ngapain turun lagi? Udah di sono aja. Karena akhir hidup manusia adalah sorga. Di sini kita harus mesti bayar pajak. Masih bayar bensin mahal. Masih berjuang. Kemarin saya lewat masuk ke Harapan Indah. Ampun macetnya. Lu udah enak di surga ngapain turun? Jadi karakter itu membentuk kita. Saat kita menjadi besar, kita nggak sombong. Kita nggak aneh-aneh hidupnya. Saat udah jadi kaya, nggak berpikir jadi cari istri kedua. Iya kan? Saya pernah kenal satu orang pengusaha tekstil. Besar di Indonesia. Ya, besar. Waktu mereka merintis dari bawah, saya tahu dia sayang istri. Giliran udah ekspor kemana-mana, saudara. Udah mulai aneh-aneh si suami. Uangnya udah banyak. Itu namanya tidak siap dengan fondasi. Gampang bagi Tuhan untuk memakai hidup saudara dan saya. Gampang. Tapi kita siap enggak? Karakter itu penting. Dan ujian terhadap karakter itu adalah melalui perkara-perkara yang kecil. Dilihat itu. Kalau kasih tes kecil ini Anda maksimal enggak di situ? Yang berikutnya saudara. Mengapa Tuhan mempercayakan kepada kita hal kecil? Bukan hanya untuk membentuk karakter kita. Tapi dia mau memberitahu kita perkara kecil itu saudara-saudara adalah pijakan seperti anak tangga ini. Pijakan. Pijakan untuk
menjadi besar. Gak ada orang langsung jadi besar. Hulk aja itu bajunya mesti robek. Ada proses kesakitan yang dialami. Pernah nonton film Hulk itu? Kalau dia udah mau berubah jadi raksasa hijau itu, ya nggak langsung jebret hijau. Enggak. Dia kesakitan. Apa yang Tuhan mau beritahu kepada kita di dalam bagian yang kedua ini? Sesuatu yang besar. Sesuatu yang berada di puncak. Itu Anda harus daki. Nggak bisa langsung naik ke sana. Orang kan bermimpi itu ya. Aku mau langsung jadi gede. Aku mau langsung jadi pengkhotbah terkenal seluruh dunia. Aku mau langsung kaya. Aku mau langsung lulus. Aku mau langsung jadi WL misalnya. Gak ada proses itu, gak ada. Dalam Tuhan itu gak ada shortcut. Hal-hal kecil itu adalah indikator-indikator yang Tuhan beri di dalam hidupmu. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Dia ngetes. Makanya perkara kecil itu disebut ujian hati. Anda siap enggak untuk menjadi besar atau tidak? Sebab apa? Kadang-kadang nanti kalau kita enggak siap, kita justru berbalik mempermalukan nama Tuhan. Nah, mana yang bagus itu? Berapa sering kita mendengar orang-orang tertentu dicela, apalagi di era media sosial ini. Orang sudah tidak peduli lagi benar tidaknya. Begitu muncul isu jebret. Mari kita renungkan baik-baik. Gampang sekali bagi Tuhan untuk begini misalnya, menjentikkan jarinya, jadi besar. Tapi apa kita siap? Apa kita siap membawa nama Tuhan? Kita tidak bisa langsung jadi besar. Untuk naik tangga menuju ujung paling atas itu, kita harus lalui tangga demi tangga. Dan tangga demi tangga itu adalah cara Tuhan untuk menguji kita. Siap atau tidak. Setiap dia selesai dalam satu level. Dan dia berkata, nak kamu lulus, naik lagi pada level berikutnya. Tuhan siapkan itu tidak sekaligus. Bagian demi bagian. Mari belajar melihat kehidupan Daud di masa lalu. Daud dibilang penggembala domba. Tapi seberapa banyak dombanya? Jangan membayangkan gembala domba dengan membawa puluhan atau ratusan domba. Tidak. 3-5 ekor. Ternyata Tuhan punya maksud. Bahwa dia akan menjadi raja kedua monarki Israel. Yang akan menggembalakan ribuan orang Israel. Tuhan melatihnya dengan perkara-perkara yang kecil. Paham saudara? Coba kalau Daud menghindari pelatihan itu. Pelatihan kehidupan itu. Gagal itu endingnya. Endingnya menjadi raja gagal. Coba lihat Yusuf. Dia berada di penjara. Yang dia layani sesama narapidana. Juru makan raja dan juru minum raja. Akhirnya kita mengerti bagaimana seorang Yusuf diangkat hidupnya menjadi mangkubumi di Mesir. Dipercayakan hal-hal yang besar. Masuk penjara di Mesir di masa perjanjian itu, perjanjian lama, saudara. Hidupmu dilupakan. Anda tidak akan lagi berada dalam sejarah. Tapi Tuhan yang memiliki sejarah. Dia tulis ulang hidup Yusuf. Dan dia menjadi penguasa besar di Mesir. Saudara, Daniel, orang buangan. Dia setia melayani raja-raja yang menguasai Babel pada waktu itu, Persia pada waktu itu. 2 dinasti raja dia layani. Babel ditaklukkan oleh Persia, dia melayani raja Persia. Setelah dia melayani raja Babel. Apa yang menjadi rahasia kecil Daniel, saudara? Dia setia pada perkara-perkara kecil. Apa perkara kecil Daniel? Dia berdoa 3 kali sehari
di loteng rumahnya dengan kiblat menuju Yerusalem. Saudara, perkara kecil itu adalah perkara yang tidak bisa dilihat orang. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, itu sesuatu yang menjadi dasar di mana yang lebih besar dari itu akan kembali dipercayakan kepadamu. Nah, kalau untuk yang kecil-kecil aja Anda nggak bisa maksimal itu, Anda bersungut-sungut, ya, kok kayak gini, kok untungnya sedikit. Bagaimana Tuhan menggelondorkan yang besar kepadamu? Tidak bisa. Bagian yang terakhir saudara, Matius pasal 25 ayat 21. Kita baca sama-sama 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah. Siapa orang yang tidak senang dipuji? Semua orang senang dipuji. Istri senang dipuji suaminya. Ya, makanya jangan marahin terus istrimu. Dasar jelek, udah gemuk sekarang badanmu. Pujilah dia, mama makin cantik. Walaupun dia makin gemuk, bilang kamu makin langsing. Perempuan paling gak senang dibilang gemuk. Walaupun secara fakta dia makin gemuk, tetap bilang kamu langsing. Tetap bilang kamu cantik. Tetap bilang kamu seksi. Istri-istri bilang amin. Biar suami-suaminya dengar itu bro. Ya, toh? Puji, semua orang senang dipuji. Ya, istri-istri puji suamimu. Abang makin ganteng. Rasanya aku lebih senang abang yang sekarang daripada yang dulu. Abang ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang tetap disayang. Ya. Papa lebih bijak sekarang. Ya. Rambut udah putih, lebih bijak, lebih wise, lebih sayang istrinya. Semua orang senang dipuji. Penampilanmu tadi baik. Wah, kamu pintar. Semua orang senang. Jangan pernah berkata mukamu jelek. Muka lu udah kayak tempe, lu jangan usah ketawa. Makin jelek. Orang gak suka. Orang gak suka. Nah, Tuhan itu senang memuji orang-orang yang setia. Yang di dalam kitab ini, perikop ini, diumpamakan antara seorang tuan dengan seorang hamba. Saudara-saudara. Jadi ketika kita setia kepada perkara-perkara yang kecil, hal pertama yang kita dapat saudara, hal pertama yang kita dapat adalah pujian. Pujian tidak datang dari manusia. Pujian datang dari Tuhan. Tuhan kita apa? Siapa Tuhan kita? Tuhan itu sendiri. Manusia mungkin mencela kita, is okay. Yang penting Tuhan yang memuji kita karena dia adalah the master, sang master hidup kita. Oh, hal yang kedua, saudara, benefit. Jadi ada benefit ya. Jangan berpikir kalau kecil-kecil nggak ada benefitnya. Anda mendapat pujian dari sang master. Dan yang kedua, saudara, benefit yang kita peroleh, mulai diberikan kepercayaan yang lebih besar. Mulai. Ini yang sering saya katakan sebagai cara Tuhan mempromosikan hidup kita. Dia udah naikkan, kasih kita di level ini, dia naikkan. Tanpa sadar, hidup itu bergulir. Tiba-tiba kita udah naik. Tanpa sadar. Saya ini orang yang benar-benar bersyukur pada Tuhan. Beruntung, saudara. Dulu saya tinggal di rumah pondok mertua indah. Gak enak tinggal di rumah mertua. TV-TV-nya dia. Giliran nonton film atau apa, dia udah setel di situ, udah gak bisa apa-apa. Semarang panas, saya sering buka baju. Gak enak kalau ada mertua perempuan, dianggap gak sopan. Gak sopan. Padahal kalau di Sumatera tinggal buka baju aja, ya kan? Tapi di Jawa gak bisa begitu. Makan, gak boleh makan duluan sebelum mertua makan.
Dan saya orang Sumatera, senang dengan yang pedas-pedas, yang kuah-kuah. Mertua saya buat sambal, dia campur gula. Dia campur gula. Memang begitu rasanya. Jadi aduh, gimana makannya ini? Enggak makan, nanti dia tanya sama pembantu. Sony udah makan belum? Belum. Merepet-repet. Menantu kok. Begitu. Memang susah. Iya kan? Susah. Akhirnya saya beli rumah RSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah sekali. Tapi itu milik sendiri. Amin. Itu milik sendiri. Ada teman kesulitan, saya take over kreditnya dan prosesnya kami tetap ada di tempat itu. Tidak pindah di sana. Masih di rumah mertua, tidak mengizinkan, tapi akhirnya kami beli rumah dengan tujuan milik sendirilah. Jelek-jelek milik sendiri. Nah, karena mertua beralasan bahwa saya masih punya anak kecil, tunggu mereka besar baru kalian pindah. Akhirnya rumah itu saya kontrakan. Kontrakan pada seorang Batak. Dia bawa, kalau Batak itu ya saudara, hati-hati kalian semua orang Batak. Karena dia tidak hanya bawa istri, dia bawa emaknya, mamanya, dia bawa saudaranya, dia bawa semua. Jadi di rumah kecil itu tinggallah si teman saya orang Batak ini, istrinya, 3 anaknya, mamanya, lalu anak ponakannya. Mereka kontrak dan hubungan kami baik. Hubungan kami baik. Dan dia selalu berkata, "Bang, pokoknya kalau ada yang ganggu abang di Semarang ini, kau lapor aja sama kita." Wah, pede saya. Ya kan? Oke, siap. Suatu kali tiba-tiba saya dapat rumah dari seseorang. Dapat rumah, ya kan? Rumah benar-benar tinggal masuk. Dan itu mujizat yang luar biasa. Sehingga di perumahan itu, misalnya perumahan Harapan Indah, cari Pak Sony nggak dikenal. Tapi cari pendeta hadiah. Oh ya, semua satpam tahu. Pendeta hadiah. Yang hadiah rumah. Langsung tahu, oh Pak Sony. Cari rumah Pak Sony nggak tahu mereka. Tapi sampai sekarang itu, cari rumah pendeta hadiah. Oh iya Pak Sony, Pak Pendeta itu di pojok sana. Sehingga akhirnya daripada punya 2 rumah, yang satu harus dilepas. Saya rapat dengan istri dan bilang, "Ma, ini gimana?" Ya sudah, kita serahkan saja rumah itu buat dia. Masih ada kekurangan sekitar 6 bulan, biar dia teruskan. Benar ya? Benar. Kita sudah dapat yang lebih besar. Itu loh saudara. Kami beri rumah itu kepadanya. Nggak ada uang kembali, tidak ada. Saya berkata masih ada kredit 6 bulan, kau teruskan ya. Siap bang. Tiba-tiba dia lari keluar, dia peluk istri saya, dia cium pipi istri saya. Udah dikasih rumah, dia cium pipi istriku. Mamanya keluar dari rumah nari-nari. Ya teriak-teriak, saudara. Senang sekali. Saya bilang, cuma kali ini kau cium istri abang ya. Besok-besok ketemu di jalan, jangan kau gitu lagi. Ya bang, siap salah bang. Ya kan? Dah. Kami menempati rumah yang itu di sekarang di Geraha Padma. Dan hidup berjalan, hidupnya juga berjalan. Suatu kali hari Natal, dia datang ke rumah dengan istri. Membawa bingkisan Natal. Yang berkata, "Bang, sekali-sekalilah kunjungi kami di perumahan itu." Pergilah saya ke sana. Ternyata saudara, coba lihat itu, hidup itu. Coba lihat ya, perhatikan. Dulu 1 rumah dia dapat gratis. Ya, di deretan itu ada 8 rumah. Ada di belakang lagi 8. 6 rumah dia beli. Dia beli. Tinggal 2 yang di sini. Saya bilang, Tuhan angkat hidup orang ini. Semua saudaranya dia ambil, dia pindahkan dari kampungnya. Jadi 1 RT mereka di situ. Saya bilang, apa kerja ini semua? Yang ini bang, debt collector. Yang ini penjaga malam di perusahaan ini. Yang ini bang, tukang urus SIM.
Jadi abang butuh SIM, kasih tahu aja. Yang ini pengurus, dia sebutkan nama sebuah pengurus ormas. Jadi kau apa sekarang? Aku mengelola mereka. Dia bilang, abang pokoknya kalau ada apa-apa di Semarang, kasih tahu sama kita. Saya pendeta nggak boleh kasar-kasar. Udahlah atur aja bang, dia bilang begitu. Dia beranak pinak, dia beli rumah di sebelah kiri satu, rumah sebelah kirinya lagi, terus hidupnya berubah dan dia jadi pengusaha yang baik sekarang. Saya bilang, kau ke gereja ya? Kau ke gereja. Dia lihat istri saya lagi, ya kan? Bilang, kau jangan perlu istriku. Hidupnya diangkat oleh Tuhan. Hidupnya diangkat. Suatu kali saya ngetes, ngurus SIM. Bantu saya urus SIM dulu. Indonesia ini kan tidak boleh ada calo, tapi ternyata ya ada yang bantu. Beres hari, saya keluarin dompet. Berapa bro? Wah jangan gitulah bang, jangan bang. Nggak usah bang. Benar ya? Iya bang, udah. Ternyata bisa juga dia. Satu kali saya pernah diganggu orang, saya telepon dia. Bisa turunkan anggota enggak? Siap bang, 1 truk kita kirim. Mana alamat rumahnya? Orangnya diapain? Mau dipatahkan kaki atau diapain? Dia bilang gitu. Saya, kau ini. Jangan begitu sama pendeta. Tapi saya melihat hidupnya diangkat oleh Tuhan. Kalau Anda setia pada hal-hal kecil, bagaimana ceritanya kau begini? Bang, aku itu jualan botol, jualan sampah, aku jualan, aku kumpulkan bang. Aku jujur loh bang, tiba-tiba aku ada duit, aku beli rumah lah sebelah. Tolong adik saudara-saudaraku dari kampung untuk datang ke tempat ini. Saya bilang luar biasa, kau setia pada perkara yang kecil. Jangan pernah lupa ke gereja kau. Dan ingat ya, abang pesan, jangan kau tambah istrimu. Orang pertama datang menggampar kau adalah aku. Jadi kita tidak langsung begini. Ada proses. Tiba-tiba level pelayanan kita diperbesar oleh Tuhan. Tiba-tiba dagangan kita makin banyak barangnya. Modalnya makin besar. Tabungannya tiba-tiba makin besar. Seiring dengan badan kita juga makin. Anda yang ngomong Pak Simon ya. Bukan saya yang ngomong. Dengan sendirinya saudara-saudara. Ketika kita setia pada hal-hal kecil, Tuhan memuji kita. Kalau manusia memuji kita dapat benefit, terlebih kalau Tuhan yang memuji. Dan Tuhan mengangkat hidup kita sedemikian rupa karena Dia tahu saudara bahwa kita layak mendapatkan itu. Haleluya. Bagian yang terakhir saudara, ini keren sekali. Hidupmu menjadi display pekerjaan Tuhan. Tahu display? Orang ngelihat, wow, luar biasa orang itu. Luar biasa orang itu. Wih, keren. Luar biasa. Saya tutup dengan kesaksian. Anak saya nomor 2, belum punya pacar ya. Jadi nanti boleh kenalan dengan saya. Selesai S2 dari Israel, Anda sudah pernah dengar itu, saya pernah saksikan. Dia mau lanjut S3, karena masih muda. Dia lanjut S3 di Australia. Dan saya tidak punya uang, nggak ada, tapi saya punya iman. Amin. Saya ingat saya pernah menyekolahkan beberapa mahasiswa. Saya biayain, ya, saya support, saya ketemu dengan orang yang dekat dengan saya bilang, kok bisa bantu nggak? Ini kasihan. Ya udah, minta nomor rekening Pak Sony. Gak usah kasih rekening saya kasih rekening kampusnya. Kau transfer segini, kasih tahu aja nanti kalau sudah transfer. Jadi hubungannya enak. Nah, saya berdoa, nah oke, Papa gak bisa biayain kamu, tapi kita berdoa untuk beasiswa. Setelah dia dapat promotor, kampus ini hanya bisa memberi untuk mahasiswa asing 50%. Saya bilang, nah 50%-nya ditambah biaya hidup, dari mana? Nggak bisa. Papa bukan hamba Tuhan yang jamnya Rolex. Hamba Tuhan yang celing. Sepatu aja kayak gini. Ya kan? Oke, kita harus realistis. Kita berdoa. Itu loh saudara, berdoa.
Dan kampus ini tiba-tiba kirim email. Karena mereka tertarik dengan latar belakang S2-nya di Israel. Dia berkata, kami mau terima anak Bapak dan memberinya beasiswa 100%. Oh, kemuliaan buat Tuhan. Itu dia sekolah di Alpha Crucis University, Sydney. Satu persoalan sudah beres. Sekolah sudah menerima. Sekarang bagaimana dengan visa? Kan visa Australia lagi susah-susah kan? Nah, saya ditanya kepada orang-orang, jaminan visa Australia 500 juta. 12 bulan mundur ke belakang. Jaminan untuk apply visa Australia. Lalu saya dengar lagi tiba-tiba, dia baru berangkat ini saudara. Ya, tahun 2025, 2026 jaminannya naik jadi 800 juta. Ini tampang 800 juta enggak? Enggak ada. Saya bilang, udah. Yang jelas kita kirim dulu berapa jumlah tabungan Papa. Jadi diminta tabungan dari Januari sampai Desember 2025. Anda tahu, saya harus jujur karena ini kesaksian. 49 juta. CS BCA tanya, Pak ini buat apa? Mau tolong diberi surat keterangan untuk menguruskan visa student. Kan yang namanya BCA kan orang-orang CS itu kan pasti tahu. Mereka punya formulir khusus. Sekolah di mana Pak? Di Australia. Serius Pak? Ini jumlahnya dicatat Pak. Catat aja. Menurut saya sih kurang Pak. Lu gak usah banyak tanya. Nulis. Dia tulis. Bahwa rekening ini rata-rata dari Januari sampai Desember 2025 49 juta. Dan surat keterangan ini dikeluarkan untuk pengurusan visa student atas nama ini. Dengan nomor paspor sekian. Saya bilang, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Jangan tiru kalau Anda kurang iman ya. Lalu kami berdoa. Dan kirim ke Australia. 2 minggu dikembaliin. Ditolak. Gak bisa. Karena kalau sekolah di Australia itu yang ngurus visanya adalah sekolah. Jadi kedutaan tinggal nge-stempel. Ditolak. Lalu muncul email. Dengan uang segini. Dan walaupun kamu beasiswa, tapi biaya hidupmu bagaimana? Bagaimana dengan orang Indonesia makan? Bapakmu sama mamamu dan adik-adikmu makan. Gimana? Nggak cukup. Maaf, kami tidak bisa. Kami nggak bisa. Kami balas lagi, Pak, cara kami hidup di Indonesia beda dengan di Australia. Saya tulis itu. Karena kami di Indonesia itu bergantung pada iman. Mereka kan realistis, hitung kos itu. Daily life-nya kosnya berapa. Gak bisa hidup ini anak. Apalagi yang keluarga di Indonesia, bagaimana mereka support kamu. Jadi bapakku suka terima persembahan. Jadi mereka akan hidup di situ. Nyatanya waktu saya sekolah di Israel, dia bisa hidup. Kami berdoa terus. Tiba-tiba mujizat kedua terjadi. Muncul email lagi 1 minggu kemudian. Baik. Kami terima. Haleluya. Sehingga visa bisa keluar. Haleluya. Satu persoalan beres. Persoalan berikutnya. Gak habis-habis. Gimana dengan tempat tinggal? Di sana bayarnya bukan sekali sebulan. Sekali seminggu. Tuhan tolong hambamu. Tapi saya berkata begini. Waktu itu saya klaim begini. Tuhan, aku banyak tolong orang. Bukan berarti saya berpamrih. Tolong lihatlah itu untuk menolong anakku. Tiba-tiba ada satu orang dia bilang begini. Pak, selama 3 tahun anakmu sekolah. Kami sekeluarga sudah rapat. Tidak tahu dia itu buka toko di Malioboro. Yang itu. Iya. Yang di pinggir itu. Dia berkata, kami sudah dapat jawaban dari Tuhan. Maka biaya tempat tinggal anakmu kami yang tanggung.
Oh, di situ saya nangis lihat cara kerja Tuhan. Makanya kalau Tuhan udah bekerja dalam hidupmu, ya, Anda seperti berada di jalan tol. Sekarang masih ada satu persoalan lagi. Gimana makannya? Ya kan? Tempat tinggal udah beres kan? Saya berkata, ini mungkin bagian saya. Tiba-tiba saya ketemu dengan seorang ketua STT yang punya mahasiswa dari sana, saudara. Jadi rumahnya di sana dan pendeta GBI. Dia berkata, aku kenalkan kamu pada pendeta ini. Oke, kenalanlah kami. Dan berkata, kenapa gini-gini, anakku mau sekolah di sana. Ya, anak saya kan sudah pendeta muda. Tiba-tiba dia berkata, nanti anakmu biar jadi pelayan khotbah di gereja kami. Dan kami akan memberikan persembahan kasih kepadanya. Di situ saya teriak, yes. Karena promotor masih ada tambahan mujizat lagi. Karena promotornya tahu proses anak ini dari awal sampai akhir. Dia menyurati Kaprokdi, dia berkata, mulai semester depan aku jadikan anak ini sebagai asistenku. Sehingga dia dapat gaji untuk bisa makan selama sekolah. Dengan kata lain, saya tidak keluarkan uang $1 Australia sedikit pun. Anda tahu maksud dari kesaksian ini? Bukan kesombongan, ini proses. Saya pernah tolong orang sekolah. Ternyata setelah, waktu itu nolong-nolong aja. Tapi setelah saya kembali ke belakang, iya ya. Makanya jangan berhenti nolong orang. Kasih tahu kiri kananmu. Kasih tahu, jangan berhenti nolong orang. Kamu tidak akan pernah tahu. Di satu titik Tuhan angkat hidupmu. Dan Tuhan percayakan hal yang lebih besar di dalam keajaibannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau Anda punya anak perempuan umur 25 tahun ke bawah, siapa tahu kita berjodoh. Haleluya. Saudara diberkati. Setiap ada perkara yang kecil, Tuhan yang akan membuat besar. Mari kita bangkit berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terima kasih Tuhan, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Amin. Ada janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Tuhan akan membuat kita jadi besar. Mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli. Haleluya. Katakan Dia mengerti. Oh, Dia peduli. Haleluya. Amin. Mari deklarasikan, katakan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi. Dia mengerti orang yang setia pada perkara kecil, jalan hidupnya penuh mujizat. Jalan hidup orang yang setia pada perkara kecil penuh mujizat. Tuhan angkat hidupnya.
Anda tidak pernah mengetahui cara Tuhan bekerja. Tuhan angkat dalam nama Yesus. Jamah anakmu Tuhan, jamah anakmu. Namun satu yang dia minta, Tuhan angkat hidup anak-anakmu. Setiap ada perkara yang kecil, setiap ada perkara yang kecil, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Dia mengerti. Haleluya. Tuhan setia pada perkara yang kecil. Tuhan angkat hidup anak-anakmu. Tuhan angkat hidup. Tuhan angkat hidupmu. Tuhan yang punya masa depan. Tuhan yang punya masa depan. Tuhan angkat hidupmu. Tuhan angkat hidupmu. Setia. Setia. Dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja. Engkau tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja. Dia mengerti. Haleluya. Dia peduli. Ya. Thank you Lord. Kau hebat Tuhan. Ajaib Yesus. Ajaib Yesus. Namun satu yang dia minta. Kau ajaib Tuhan. Yes. Jadi nyata, namun satu yang dia minta. Katakan agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata, namun satu yang dia minta. Oh yes Lord, Kau hebat Lord. Engkau hebat. Berikan kepada kami iman yang cukup untuk semua ini. Menjadi nyata. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh ramai sekala takaraba. Kira maya sokora matakalaba. Yera la 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 mehora senada. Mamba kora mende sekarana lamo sokora maya sende. Kami percaya Tuhan. Hari ini firman-Mu mengajar kami. Dan kami mau memiliki satu target. Hidup kami akan menjadi display kebaikan Tuhan. Terima kasih materaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa ketika kami setia pada perkara kecil, keajaiban Tuhan milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Mari angkat tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.